Tapi karena ngeliat biayanya itu mahal banget ya, dan aku kena hukuman selama 2 minggu itu berdiri dari pagi sampai malam, nggak dapat HP selama 2 minggu, nggak boleh keluar kemanapun. Itu dari jualan nasi uduk sekarang bisa sampai kerja ke Jepang. Gimana prosesnya? Aku balik ceritain ke kalian. Oke, jadi di sini tujuan gue bukan untuk sombong, tapi untuk memotivasi kalian yang mau kerja di Jepang. Gimana prosesnya? Jadi ya, gue bakal ceritain. Kalau kalian ngeliat orang di Jepang hidupnya enak, sebelum sampai sini itu prosesnya gimana kalian harus tahu. Jadi gue bakal ceritain. Ini versi aku ya. Jadi ya karena proses orang beda-beda, tapi aku bakal ceritain apa adanya lah ya. Jadi dulu tuh aku dari SMP itu jarang main. Kayak teman-temanku main, aku lebih kayak milih bantuin orang tua, kayak ibu jualan nasi uduk di pasar, kayak warung, di ladang, kakak nganter galon, aku bantuin semua. Sampai SMA pun aku masih bantuin. Dan ketika gua nganggur, belum kerja apa-apa, gua ngeliat temen gua udah ada yang bisa kerja sampai ke Jepang. Dan gua kayak ngerasa ketinggalan lah. Karena gue dari dulu udah pengen pergi ke Jepang, tapi karena ngeliat biayanya itu mahal banget ya, biayanya itu mahal banget. Jadi gue nggak berekspektasi tinggi. Dan setelah lulus SMA aku coba merantau ke Jakarta, dan kerjaannya nggak ada yang pas. Jadi aku balik lagi ke Lampung. Terus aku coba beraniin diri buat ngomong ke orang tua, Pak, Ma, aku pengen pergi ke Jepang. Awalnya nggak dibolehin, kayak belum percaya gitu aja orang tua. Tapi aku rayu, aku kasih lihat video-video di Jepang, gimana kehidupan di Jepang. Dan akhirnya boleh. Terus aku disuruh nyari sekolahan yang deket-deket, sekolahan bahasa Jepang. Dan habis itu aku mulailah belajar bahasa. Dan ternyata bahasa Jepang tuh pusing banget. Kita harus mulai dari nol lagi kayak anak TK, kayak cara nulis huruf baru, huruf Jepang itu. Dan bahasa Jepang itu susunan katanya tuh kebalik-balik, sama Indonesia tuh beda jauh. Jadi itu yang bikin pusing. Dan pas sekolah di LPK itu PR tuh banyak banget. Dimarahin juga sering, tapi ya karena kita niat kita belajar bahasa, ya udahlah ya, nggak apa-apa. Dan aku di LPK itu di Lampung Timur itu sekitaran 4 bulan. Habis itu aku mencobain diri buat wawancara sama orang Jepang, itu ngambil job konstruksi. Awalnya itu nggak diterima guys ya, gagal, nggak kepilih yang pertama. Terus aku nggak nyerah lah ya, aku coba ikut lagi, dan alhamdulillahnya keterima itu di konstruksi juga di Hiroshima. Setelah aku diterima itu, katanya aku harus pindah ke Jakarta, sekolah lagi ke Jakarta. Jadi aku dari Lampung itu sendiri ke Jakarta. Dan pas di Jakarta itu ya alhamdulillahnya ya banyak teman-teman dari Aceh, Medan, Jawa itu paling banyak banget. NTT, Sulawesi itu banyak. Jadi kita dapat teman-teman baru. Dan di situ tuh orangnya banyak banget, kayak 500 orang itu laki cowok, cuma beda gedung ya. Terus habis itu ya kita di sana apa-apa masak sendiri. Terus yang kalian harus tahu itu sekolahnya ketat banget guys. Jadi selama sekolah itu dari Senin sampai Sabtu itu tuh nggak boleh keluar kemanapun. Kita HP pun disita. Itu tuh belajar dari pagi sampai malam. Bayangin, tuh udah kayak di penjara itu rasanya, sumpah. Itu kalau udah dimarahin tuh udah makanan setiap hari. Bahkan aku tuh pernah kena hukuman gara-gara tanganku ini nih ada tulisan gitu ya pas ujian. Itu dikira aku nyontek. Dan aku kena hukuman selama 2 minggu itu berdiri dari pagi sampai malam. Habis itu nggak dapat HP selama 2 minggu. Dan itu setiap malam kita ngerjain PR tuh banyak banget. Wah, itu berat banget. Sampai di titik aku pernah masuk rumah sakit ya guys, kena penyakit DBD. Masuk rumah sakit itu sekitaran 3 harian lah, karena udah minum obat kita nggak sembuh. Dan untuk biaya masuk LPK bahasa Jepang di Lampung Timur ini awalnya masuk itu 10 juta guys ya. Berat juga ya, karena kita masih awal, kita belum dapat kerjaan udah bayar 10 juta. Dan ketika kita pindah ke sekolah Jakarta itu ngabisin banyak duit juga guys, itu sekitaran 60 jutaan. Dan itu ya duit yang nggak kecil. Jadi ya kalian kalau pengen ke Jepang itu ya harus siap finansial juga sih guys ya. Sampai bisa kesini tuh habis-habisannya. Dan jujur ketika aku sekolah di Jakarta ini kayak berat banget rasanya, kayak nggak bisa main kemana-mana, nggak pernah megang HP. Bayangin aja, kita biasanya di rumah itu megang HP 24 jam kan. Di sana kita fokus belajar terus. Apalagi kalau kita nggak lulus ujian itu nggak dapat HP kita, bayangin. Megang HP 1 minggu 1 kali. Kalau kita nggak lulus ujian itu nggak megang HP, itu gimana? Rasanya capek, stres, pengen kabur. Karena temenku juga banyak yang kabur ya. Udah dapat kerjaan, ya udah dapat kerjaan di Jepang, tinggal dia nunggu tiket pesawat turun doang. Tapi dia karena nggak kuat dia kabur tuh banyak temanku. Aku sempat mikir kayak gitu, cuma aku di sisi lain mikir 10 kali karena orang tuaku udah ngeluarin duit banyak. Kalau aku kabur duitku hilang, mending aku sabar dikit, aku tahan.
Dan akhirnya setelah 6 bulan tiket pesawatku turun. Ya alhamdulillah, aku dari Indonesia 3 orang. Itu ngerasa kayak akhirnya aku bisa ngelewatin sistem sekolah yang seketat ini. Itu kayak wah suatu pencapaian guys ya. Nggak semua orang kuat dan nggak semua orang bisa. Dan sampai akhirnya aku pergi ke bandara bawa koper, dan ya orang tua dari Lampung itu pergi ke Jakarta buat nganterin di bandara, dan alhamdulillahnya itu ya aku terharu banget di sana karena tadinya dulu hidupku kayak nggak tahu arahnya kemana ya. Sekarang alhamdulillah bisa berangkat sampai ke sini, itu bersyukur banget sih. Dan buat kalian yang pengen pergi ke Jepang, gue cuma mau bilang Jepang itu enak, negaranya maju, pemandangannya bagus, gajinya lumayan gede, tapi proses menuju ke sininya itu nggak semua orang bisa, nggak semua orang kuat. Ini ada resiko yang kalian harus tanggung. Selama kalian di sini, kalian nggak bakal bisa pulang ke Indonesia. Selama 3 tahun, kalian pikir-pikir terlebih dahulu. Semisal kalian di sini buat masalah, itu bakal langsung dipulangin ke Indonesia. Modal biaya ke Jepang kita belum balik, tapi kita udah dipulangin ke Indonesia, itu bakal sakit banget guys. Dan pastinya kalian di sini hidup sendiri tanpa keluarga, kalian jauh dari keluarga. Kalian, ya itulah proses aku dari awal sampai bisa ke Jepang ini gimana. Jadi buat kalian nih, tujuanku bukan untuk sombong, tujuanku untuk memotivasi kalian. Ya supaya kalian kalau ingin ke Jepang itu ya kira-kira prosesnya kayak gini lah. Semisal video ini rame, aku bakal jelasin step by step sekolah di Jepang itu, kita masuk LPK gimana, nyari jobnya gimana, itu bakal aku jelasin kalau videonya rame ya. Follow akun ini karena aku bakal sering bikin video konten tentang Jepang ya.